Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Afrizal Wahyu Sentosa. Biasa dipanggil Afri, jadi bisa kalian panggil Pak Afri juga nggak apa-apa. Bapak sekarang dalam program magang 3 dari Universitas Pasundan Bandung. Bapak sekarang sedang menempuh kuliah jurusan Pendidikan Matematika semester 7. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Apa sih sebenarnya SPLTV itu? Nah, kita mulai dari contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Jam istirahat telah tiba, kring-kring, bel berbunyi ya. Guru dan siswa bergegas menuju kantin. Oh, ini kantin kurang huruf N. Nah, Dilan membeli 1 bala-bala, 2 gehu pedas, 1 cireng isi seharga Rp3.000. Milea membeli 2 gehu pedas dan 1 cireng isi seharga Rp2.500. Pak Suripto membeli 1 bala-bala, 1 gehu pedas, dan 1 cireng isi seharga Rp2.250. Nah, berapakah harga masing-masing jajanan? Baik itu bala-bala, gehu pedas, dan cireng isi. Nah, anak-anak sekalian, ada nggak sih hal yang bisa kalian amati dari soal berikut ini? Ya, benar sekali. Di soal ini ada 3 macam jenis jajanan gitu ya. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan sistem persamaan linear 3 variabel, yang berarti sistem persamaan linear memuat 3 variabel. Di sini, di contoh soal ini, ada 3 variabel yang berbeda. Yang pertama ada bala-bala. Bapak garis bawahi ya. Bala. Lalu yang kedua ada gehu pedas. Dan yang ketiga ada cireng isi. Nah, semua jajanan kantin ini merupakan variabel gitu ya. Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, kita bisa beri simbol pada masing-masing variabel. Kita menggunakan simbol yang sering dipakai ya. Misalkan kita simbolkan bala-bala dengan X. Lalu gehu pedas kita simbolkan dengan Y. Dan cireng isi kita simbolkan dengan Z. Oke. Nah, kita udah dapet nih 3 variabel atau 3 peubah. Yang pertama X, yang kedua Y, dan yang ketiga Z. Lalu bagaimana bentuk umumnya jika ada 3 variabel gitu ya? Nah, kembali mereview. Kalau misalkan sistem persamaan dengan 1 variabel, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. Di mana A adalah koefisien dari X atau pendamping dari variabel, dan B ini adalah konstanta, dan C juga adalah konstanta gitu ya. Nah, kalau misalkan 3 variabel gimana gitu ya? 3 variabel itu persamaan umumnya atau bentuk umumnya berarti AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, kalau untuk sistem persamaan linear yang multivariabel, baik itu 3, 2, ataupun dan seterusnya gitu ya, untuk menyelesaikannya kita perlu 3 persamaan gitu ya. Kalau misalkan sistem persamaan 1 variabel itu kita cukup punya 1 persamaan, itu bisa kita ketahui nilai X-nya berapa. Sedangkan kalau misalkan 3 variabel gitu ya, kita perlu juga 3 buah persamaan gitu. Tidak bisa mengerjakan SPLTV dengan hanya 1 persamaan gitu ya. Maka kita perlu buat 2 persamaan lainnya nanti dengan bentuk umum yang sama. BY tambah CZ sama dengan D. Nah, ini untuk lebih mudah lagi, kita berikan indeks dari masing-masing koefisien atau konstanta tiap-tiap persamaan. Misalkan ini A1, B1, C1, D1. Ini A2, B2, C2, D2. Lalu
A3, B3, C3, D3. Oke. Nah, ini persamaan dari sistem persamaan, maksudnya bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Cuman untuk lebih jelas lagi, kita akan mengerjakan atau menyelesaikan soal di atas ini ya. Nah, kita coba analisis nih atau identifikasi persamaan jajanan Dilan tuh kayak gimana gitu ya. Dilan mau beli satu bala-bala yang berarti itu 1x. Nah, dalam kasus ini ini berarti ya ditulis seperti ini, 1 dikali x. Anak-anak juga bisa tidak menulis angka 1 di depan ini. Ini nilainya sama gitu ya. Meskipun ini tidak ada 1 di depannya, sebenarnya ini koefisiennya ada 1 dikali x ya x gitu ya. Jadi tidak perlu ditulis gitu ya. Nih, ditambah 2 GU pedas, berarti GU pedas apa? Y, berarti 2Y gitu ya. Lalu 1 cireng isi. Nah, cireng isi itu apa? Dia Z gitu ya. Berarti Z. Nah, Dilan membeli satu bala-bala, 2 GU pedas, 1 cireng isi seharga Rp3.000 gitu ya. Jumlah jajannya dia 3.000. Berarti kita tulis X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3.000. Lalu yang kedua, Milea dia jajan 2 GU pedas, tapi dia tidak jajan bala-bala, berarti X-nya nilainya 0. 0 X, atau tidak usah kalian tulis juga, tidak masalah gitu ya. 2 GU pedas berarti 2Y. Dan 1 cireng isi berarti Z. Berapa? Jumlah jajannya 2.500. Pak Suripto membeli satu bala-bala berarti X. 1 GU pedas ditambah Y dan 1 cireng isi tambah Z. Dengan jumlah jajannya berapa? 2.250. Oke. Nah, ini dia. Kita udah dapat. Ini sama ya bentuk. Ini bentuk umumnya. Nah, ini juga. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan dari soal ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang barusan kita bahas itu adalah model matematika gitu ya. Jadi untuk mengerjakan soal SPLTV, kalian harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, ini ada rangkuman. Dilan membeli satu bala-bala itu sama dengan X, 2 GU pedas sama dengan 2Y, dan 1 cireng isi sama dengan Z dengan jumlah bayar Rp3.000. Nah, ini persamaannya. X plus 2Y ditambah Z sama dengan 3.000. Ini kita anggap persamaan 1 dan seterusnya. Ini kalau misalkan kalian mau memahami lebih jelas bisa di pause videonya ya. Sekarang kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Yang pertama ada metode eliminasi gitu ya. Nah, metode eliminasi itu apa sih? Kita akan menggunakan metode pengurangan atau mengeliminasi, menghilangkan gitu ya, untuk mencari variabel yang kita ingin cari. Misalkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 nih, kita bisa mencari variabel X, nilai variabel X ya. Misalkan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. Oke, persamaan 1 kita tulis X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3.000. Oke. Lalu persamaan 2-nya apa? 2Y ditambah Z sama dengan 2.500. Oke, kita kurangi. Kita dapat 2Y dikurangi 2Y, habis ya. Z dikurangi Z, habis juga. Berarti sisa X. 3.000 diambil 2.500, sisanya 500. Oke. Kita udah dapat nilai X-nya. Oke, kita lanjut. Kita mencari nilai Y dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. X ditambah 2Y ditambah Z, X ditambah Y ditambah Z, 2.250, 3.000. Oke. Ya, ini dikurangi X dikurangi X, habis. 2Y dikurangi Y, sisa Y. Z dikurangi Z, habis. Berarti 3.000 dikurangi 2.250,
750. Nah, kalau misalkan kita udah menemukan nih ya, dua gitu ya, dari nilai variabel tersebut, kita dapat nilai X-nya itu 500, yaitu 750, kita bisa substitusikan nih ke persamaan 3. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2250. Kita substitusikan nilai X-nya. X-nya berapa? 500. Ditambah Y-nya 750. Ditambah Z sama dengan 2250. Oke. Langsung Z-nya saja berapa? 2250 dikurangi 500 ditambah 750 berapa? Ya, ini 1250. Oke, berarti Z-nya berapa? Z-nya 1000. Nah, kita udah dapat X-nya berarti 500, Y-nya 750, dan Z-nya 1000. Ini dengan menggunakan metode eliminasi. Kalau misalkan anak-anak sekalian masih perlu mengulang videonya, silahkan diulang lagi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke cara kedua. Ada cara lain untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z gitu ya. Nah, untuk cara kedua kita bisa menggunakan metode substitusi ya. Untuk metode substitusi ini seperti apa? Yang pertama kita lihat gitu ya, dari ketiga persamaan ini. Lalu kita pilih satu yang ingin kita ubah menjadi persamaan sebuah variabel. Misalkan Bapak mengambil persamaan yang pertama, itu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3000. Bapak ingin membuat dia menjadi persamaan Z gitu ya. Berarti Z sama dengan 3000 dikurangi X dikurangi 2Y. Nah, sekarang Bapak sudah menemukan persamaan baru. Bapak sudah menemukan persamaan baru, yakni Z-nya sama dengan 3000 dikurangi X dikurangi 2Y. Tapi ini masih belum kita dapatkan nilai Z yang optimal gitu, atau nilai Z yang memang benar-benar konstan. Mari kita substitusikan nilai Z ini ke persamaan kedua ya. 2Y ditambah Z-nya kita ubah menjadi 3000 dikurangi X dikurangi 2Y sama dengan 2500. Oke. 2Y dikurangi 2Y berarti habis ya, sisa 3000. 3000 dikurangi X sama dengan 2500. Berarti kita bisa dapat nih nilai X-nya berapa? X-nya negatif X sama dengan 2500 dikurangi 3000 negatif 500. Berarti X-nya 500. Oke, kita udah dapat nilai X-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y-nya gitu. Bagaimana? Kita substitusikan persamaan yang baru ini dan nilai X-nya ke persamaan yang ketiga. X-nya kita udah dapatkan 500. Oke. Y-nya nih yang kita cari gitu ya. Z-nya kita ubah lagi jadi 3000 dikurangi X dikurangi 2Y sama dengan 2250. Oke. Y dikurangi 2Y berarti sisa negatif Y. 500 ditambah 300 gitu ya. Ini 3000 maaf. Berarti dia 3500. Kurangi X-nya kita udah tahu ya 500. Oke, sama dengan 2250. Negatif Y ditambah 3000 sama dengan 2250. Negatif Y sama dengan 2250 dikurangi 3000 negatif 750. Y-nya kita udah dapat 750. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang awal ini.
ya. X sama Y nya udah dapet nih. Nanti kita dapat Z nya berapa? 3000 dikurangi 500 dikurangi 2 dikali 750. 3000 dikurangi 500 2500 dikurangi 2 kali 750 1500, berarti 2500 dikurangi 1500 hasilnya 1000. Oke, kita dapat Z-nya 1000. Ini dengan menggunakan metode substitusi atau bahkan metode eliminasi, keduanya jawabannya hasilnya sama gitu ya. Jadi kalian bebas menentukan mau menggunakan metode substitusi atau eliminasi gitu ya. Nah, ada metode gabungan antara metode eliminasi dan juga substitusi. Tapi nanti akan kita bahas ya, break dulu karena di sini mau azan. Oke, sekarang kita masuk ke metode campuran atau gabungan. Ini adalah perpaduan antara metode eliminasi dan juga metode substitusi. Yang pertama kita akan melakukan eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis persamaan satunya, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3000. Lalu persamaan 2-nya 2Y ditambah Z sama dengan 2500. Oke, kita dapat X sama dengan 500. Nah, sekarang kita akan eliminasi lagi persamaan 2 dengan persamaan 3-nya. 2Y ditambah Z sama dengan 2500. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2250. Oke, dikurangi. Ini negatif X ditambah Y, Z-nya habis ya. Ini 250. Nah, sekarang kita substitusikan nih nilai X ke persamaan ini. Oke, berarti kita negatif 500 ditambah Y sama dengan 250. Oke, Y-nya berapa? Berarti Y-nya 750. Ini kita udah dapet X, Y. Nah, kita cari Z-nya. Kita bisa masukkan X dan Y ini bebas pilih mau persamaan 1 atau persamaan 3, karena semuanya memuat X, Y, Z gitu ya, memuat 3 variabel. Tapi kayaknya lebih mudah ke persamaan yang 3 deh, karena tinggal substitusin aja gitu, nggak ada perkaliannya. Kalau misalkan persamaan 1 ini Y-nya itu harus dikalikan dengan 2 gitu. Kita cari cara yang paling mudah aja, paling gampang. Kita substitusikan ke persamaan 3 ya. Persamaan 3-nya apa? X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2250. Oke, X-nya berapa? X-nya 500. Y-nya berapa? Y-nya 750. Nah, Z-nya belum kita ketahui ya Z-nya. Oke, 2250. Oke, 500 tambah 750, 1250 ditambah Z sama dengan 2250. Z-nya berapa? Kedua ruas dikurangi 1250. Ruas kirinya habis, berarti 2250 dikurangi 1250 berapa? 1000. Oke, kita dapat nilai X, Y, dan Z. X-nya 500, Y-nya 750, dan Z-nya 1000. Kita cek ya, pakai cara substitusi. X-nya berapa? X-nya 500 juga. Y-nya 750. Z-nya 1000. Pakai cara eliminasi. Cek. X-nya berapa? 500. Y-nya 750. Z-nya 1000. Gitu teman-teman ya, anak-anakku sekalian. Jadi untuk metode eliminasi, metode substitusi, atau metode campuran atau gabungan, itu kalian bebas pilih yang mana aja yang menurut kalian gampang atau mudah gitu, paling mudah ya. Bisa terapkan. Nanti akan ada soal latihan yang
membuat kalian lebih paham gitu ya. Langsung kalian praktek sendiri menggunakan ketiga metode yang telah Bapak ajarkan. Oke, nah kita datang ke kesimpulan gitu ya. X itu tadi di awal kita apa coba? X itu dilambangkan sebagai simbol dari bala-bala. Bala-bala. Oke. Terus kalau Y itu adalah simbol dari apa coba? Geopedas. Terus yang terakhir nih, Z. Z itu adalah lambang dari atau simbol dari cireng isi. Iya betul sekali, cireng isi. Oke, kita udah dapet ini masing-masing harga untuk jajanan kantin. Untuk bala-bala, satu bala-balanya berarti berapa? 500 rupiah. Untuk satu geopedas berapa? Y-nya berarti ya 750. Terus untuk cireng isi berapa? Satunya 1000. Oke. Nah, kita akan balik ke awal nih. Kita buktikan ya. Ingat-ingat nih. Bala-balanya 500, geopedasnya 750, cireng isinya 1000. Oke, kita buktikan apakah benar gitu ya. Pertama, kita substitusikan nih. Coba yang Dilan membeli satu bala-bala berarti 500 ya. Kita tulis di atasnya 500. 2 geopedas 750 dikali 2 1500. Satu cireng isi cireng apa? 1000. 500 ditambah 1500 2000 ditambah 1000 3000. Bener dong ya, bener banget. Yap, betul. Udah kan ya. Kita masih belum puas, kita coba yang nilai 2 geopedas. 2 dikali 750 berapa? 1500. Cireng isi berapa tadi? 1000. Berarti 1500 tambah 1000 berapa? 2500. Benar banget ya, 2500. Benar sekali. Dan yang terakhir coba Pak Suripto, satu bala-bala berapa? 500. Ditambah geopedas berapa? 750. 1250 ditambah 1000 berapa coba? 2250. Oke. Maka dari itu ya, bala-balanya berarti berapa? X-nya berapa? 500. Geopedas berapa? 750. Cireng isi 1000. Nah, ini udah terbukti benar ya, sudah disubstitusikan kembali gitu ya. Jadi cara untuk mengecek jawaban kalian itu benar atau enggak, kalian substitusikan lagi aja nilai X-nya ke soalnya, nilai Y-nya ke soalnya, nilai Z-nya ke soalnya gitu. Nih, ketiga persamaannya sudah disubstitusikan kembali dan hasilnya memang benar gitu. Jadi X itu ada nilainya adalah 500, yaitu 750, dan Z itu 1000. Berarti satu harga bala-bala itu 500, satu harga geopedas itu 750, dan satu harga cireng isi itu 1000 gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, cukup sekian. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.